Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Gideon Putuda, Stambuk F551 18130. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan codingan hasil dari simulasi aplikasi chat saya yang saya buat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman jaringan. Langsung saja ke penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain simulasi aplikasi chat yang saya buat. Di sini saya menggunakan 6 buah label dan 5 buah text box, 3 buah button, 1 buah text block, dan 2 buah group box. Nah, saya akan menjelaskannya. Label ini gunanya menamakan setiap text box yang akan kita gunakan. Dan text box ini di sini maksudnya contohnya text box yang ini gunanya untuk memasukkan IP server. Dan ini text box ini untuk berguna memasukkan port dari server. Begitu juga dengan IP client untuk memasukkan IP dari server ini, dan juga port berguna untuk memasukkan port dari server untuk klien. Dan di sini text box-nya ini untuk pesan yang kita kirimkan. Dan button running ini berguna untuk merunning servernya. Dan juga button connect ini untuk terhubung ke server. Dan button yang ini send untuk mengirimkan pesan yang kita ingin kirimkan. Dan text block berguna untuk riwayat chat yang kita kirimkan. Kita menuliskan pesan di sini dan mengirimkannya klik button dan akan tampil di sini di text block. Dan group box yang saya pakai sini berguna untuk menamakan setiap komponen dari IP, port, dan button running, yaitu server. Dan di bawahnya ini sama persis, yaitu tetapi ini untuk berguna untuk klien. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai desain dari simulasi aplikasi chat dan kegunaan setiap komponen-komponennya atau propertinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan atau script yang saya telah buat. Di sini saya telah memasukkannya. Nah, saya menjelaskannya. Sebelum kita coding, di sini kita memerlukan beberapa library. Yang pertama itu library system.net dan library system.net.shortcut. Nah, kedua library ini kita butuhkan untuk memanggil library lainnya untuk keperluan pengiriman data melalui soket. Nah, selanjutnya yaitu library system.io. Nah, library ini memungkinkan agar kita bisa mengirimkan data melalui perangkat keras jaringan pada komputer. Yang terakhir yaitu library component model. Library component model ini yaitu library parallel processing. Parallel processing ini dibutuhkan karena aplikasi harus selalu standby saat melakukan TCP listening. Nah, selanjutnya pada codingan kita, yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mendefinisikan beberapa variabel global yang nantinya kita gunakan beberapa fungsi-fungsi dari variabel global pada codingan kita. Nah, selanjutnya di sini kita membuat objek lain berupa TCP client dan objek stream reader bernama str. Nah, tugas dari stream reader ini yaitu membaca data berupa stream. Nah, selanjutnya yaitu objek stream writer yang bernama stw. Nanti fungsi dari stream writer ini menuliskan dari data stream. Nah, selanjutnya kita membuat
string, yaitu receivers. Nah, ini nanti berguna untuk menampung data yang diterima. Nah, selanjutnya kita membuat string text to send. Maksudnya di sini nanti berguna untuk menampung data yang dikirimkan. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan kelas background worker yang dari library komponen model yang tadi. Nah, di sini background worker di sini ada dua, yaitu background worker 1 ini berguna untuk menghandle TCP listening nanti, dan background worker 2 yaitu untuk menghandle pertukaran pesan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat subscribe event dari background worker tadi. Nah, subscribe event yang kita gunakan di sini yaitu do word. Background worker 1 do word event handle. Nah, ini nama eventnya background worker do word. Nah, selanjutnya kita akan membuat agar kerja dari background worker 1 ini bisa support cancellation atau bisa dibatalkan kerjanya. Nah, di sini worker support cancellation true. Dan di sini juga kita membuat subscribe event dari background worker untuk event background worker 2 sama seperti background 1. Nah, sini juga dia support cancellation. Langkah selanjutnya yaitu kita harus melakukan get IP komputer server. Nah, di sini get IP komputer atau mendapatkan IP komputer. Nah, ini adalah codingannya, IP address, local IP, DNS, get host address, dan ini nama eventnya DNS get host name. Nah, di sini maksudnya secara otomatis nanti saat aplikasi dijalankan secara otomatis aplikasi tersebut sudah mendapatkan IP komputer. Maksudnya di mana aplikasi itu dijalankan, IP komputer itulah yang akan muncul pada text box IP tadi. Selanjutnya, setelah IP didapatkan, di sini kita melakukan kondisi, di mana di sini jika alamat IP yang didapatkan berupa golongan v4. Nah, jika dia berupa v4, maka IP server tersebut ditampilkan pada IP text box server. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mengcoding dari button run. Ini codingannya. Di sini button run ini berfungsi untuk TCP listening atau mendengarkan request IP dari user. Nah, di sini codingan TCP listener, new TCP listener IP address.ani. Maksudnya di sini IP address.ani ini dia akan mendengarkan semua IP address yang di request oleh user, tidak spesifik oleh IP address tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita perintahkan bahwa server akan mendengarkan request IP address yang dikirim oleh user. Nah, di sini kita akan memasukkan atau melimpahkan beberapa objek yang sudah tadi kita yang kita buat. Nah, ini objek
client, stream reader, stream writer. Nah, di sini kita tinggal memanggilkannya. Di sini str sebenarnya new stream reader. Nah, di sini get itu juga stream writer kita panggilkan. Nah, di sini ini fungsi codingan dari stw.autoflush sama dengan true. Maksudnya di sini kita perintahkan bisa stream writer-nya bisa kita bersihkan agar memori dari komputer kita tidak penuh, tidak menumpuk dari request user tadi. Nah, di sini background worker 1 don't run worker asni. Nah, di sini maksudnya background worker 1 akan menghandle seluruh perintah dari button server, button run tadi. Dia akan menghandle semua kerjanya. Langkah selanjutnya di sini kita membuat satu objek yaitu background worker do work. Nah, di sini nanti codingan ini adalah di sini semua nanti tugas dari TCP listening-nya. Nah, di sini kita membuat kondisi. Jika selama klien connect, nah maka reverse str.readline. Ini maksudnya research ini akan menampung semua stream reader. Nah, di sini dispatcher begin invoke action the block connection the text. Ya, nah, di sini maksudnya jika sudah ditampung stream reader-nya, nanti di table block-nya .text akan menampilkan kata dia. Improvement di sini untuk membuat baris baru. Nah, ini catch kita gunakan exception X. Nah, di sini exception X kita gunakan karena tidak ada exception yang spesifik. Jadi kita taruh saja EX. Nah, di sini message box.show. Ini maksudnya jika ada tampilan yang error, dia akan menampilkannya. Nah, jika di sini menampilkan pesan yang berupa string. Selanjutnya di sini kita akan membuat button connect. Jika ditekan, apa tugas dari button connect tersebut? Nah, di sini button connect ini berfungsi untuk bila kita tekan, semua klien nanti akan langsung connect ke server. Nah, sini kita sudah membuat variabel client tadi, client TCP client. Nah, di sini klien sudah langsung mendapatkan IP dari server. Nah, di sini client connect. Jika client connect, semua tadi variabel stream reader, stream writer sudah kita buat, tinggal kita panggil lagi. Nah, jika client connect di TB block conversion text, nanti akan muncul pesan terhubung ke server. Nah, sini baris baru. Nah, ini kita panggil stream reader dan stream writer. Nah, di sini nanti juga stream writer-nya bisa kita bersihkan agar memori juga tidak penuh. Sama kayak tadi juga ya, sama kayak proses running, proses bottom running. Nah, selanjutnya di sini yaitu objek button send. Fungsi dari objek button send yaitu jika text box message kosong, maka muncul pesan tidak boleh kosong. Nah, di sini juga kita membuat satu objek untuk background worker 2, do work-nya.
Nah, jika client connect, maka router line to stand. Display begin look. Nah, di sini maksudnya jika client sudah connect, mengirimkan pesan, maka TB block conversion-nya akan menampilkan teks saya. Nah, jika juga di sini ada message box, yaitu jika gagal mengirimkan pesan nanti akan muncul pesan gagal mengirimkan pesan. Been broken, cancel, listening. Nah, itu tadi sedikit penjelasan script atau codingan dari aplikasi simulasi chat yang saya buat. Nah, di sini kita akan menjalankannya. Nah, ini sudah aplikasinya, saya akan coba jalankan simulasi aplikasi chatnya. Pastikan sebelum menjalankannya bahwa codingan kita tidak ada yang error. Nah, kita start. Tunggu sebentar. Nah, di sini aplikasinya sudah jalan. Di sini aplikasinya sudah jalan, dan seperti yang saya jelaskan tadi di codingan, bahwa secara otomatis IP servernya telah didapatkan. Nah, di sini IP ini didapatkan dari jaringan komputer saya. Nah, di sini saya akan mencobanya. Karena di sini saya hanya sendiri, tidak berkelompok, jadi saya mencoba simulasi bahwa satu laptop sekaligus dengan satu server berupa server dan satu klien. Nah, di sebelah kiri ini yaitu sebagai server dan sebelah kanan ini sebagai klien. Nah, kita coba masukkan portnya 1, 2, 3. Run, kita klik run. Nah, di sini dia secara otomatis karena dia proses TCP listening-nya berproses, maka secara otomatis di server ini akan nge-freeze dia. Bentar, dia sudah klik run. Nah, di sini kita coba memasukkan IP di klien. Kita coba IP klien 192. Ini IP sama kayak di server 1.6.1.4. portnya juga sama, itu 123. Kita coba connect. Nah, sudah terhubung ke server dan ini tidak nge-freeze lagi karena kliennya sudah request, sudah diterima oleh server. Nah, kita coba tes simulasi chatnya. Sini misalnya ini kita coba tes server, kita send, kita kirim. Nah, di sini terhubung saya. Nah, di servernya juga tampil ya riwayat chatnya. Sini kita chat lagi, tes klien. Nah, masuk juga sama. Nah, jadi seperti itulah
simulasi aplikasi chat yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya juga masih belajar. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.